Gitu. Jadi ini nggak ngomong perdebatan. Sahabat Utsman berwudu seperti tadi, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti inilah aku lihat wudunya Rasulullah SAW selesai. Makanya itu bilang ngajinya naik lagi sampai Sahih Bukhari gitu ya, jangan cuma sampai Safinah. Allah Taala. Mau nanya apa? Mengenai doa kunut di dalam sholat subuh sama di dalam sholat witir, itu kan yang dilakukan. Wah, di masjid ini pakai kunut, nggak benar, sana aja. Nah itu gimana sih baliknya? Kunut witir sunnah. Kunut witir sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan bacaan kunut witir kepada Al Hasan ibn Ali, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afit. Kunut subuh ini yang kemudian riwayatnya tidak kuat. Riwayatnya tidak kuat, tidak sahih. Jadi hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW terus-menerus kunut subuh sepanjang hidupnya tidak kuat, dhaif hadisnya. Dan ini dilemahkan oleh ulama mazhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang dibawakan dalam Bulughul Maram, tapi kemudian dinyatakan kelemahan. Allah Ta'ala. Ganti sujudnya. Pertanyaannya seperti apa, kecuali gimana kalau kondisi kita sudah sholat di tempat itu, ya sudah kalau begitu. Tapi kalau ganti sujudnya, ganti yang ya artinya itu sekaligus menjadi pelajaran buat kita bahwa sejadah yang artinya kadang ada yang terlampau rapat gitu ya, sekarang dirinya juga terlalu, itu kadang juga dilanggar tuh, yang terlampau rapat itu pada nggak mau tuh dirapetin, atau sejadah juga yang terlampau lebar misalnya sehingga kemudian orang tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau sudah lebar kan langsung kalau orang mau masuk rapetin nggak berani karena areanya dia dia bawa sendiri. Jadi fa'ala kulihat ini menunjukkan bahwa fikih sholat begitu, bukan hanya sekedar fikih perdebatan saja, tapi bagaimana memahami makna sholat itu dengan benar, lalu kemudian mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan, bacaan-bacaan kosong belaka, bukan hanya sekedar hukum-hukum yang tidak ada makna sama sekali. Yang termasuk itu tadi gerakan sujud dan seterusnya. Jadi perlu disosialisasikan, ternyata masalah ini masih perlu banyak digali. Kadang orang begitu. Dari dulu sampai sekarang masih belajarnya sholat aja, pada ternyata sholat kita juga belum juga sesuai dengan yang disunahkan dan diajarkan. Allah Ta'ala. Berapa itu? Banyaknya kalau pengusahaan sajadah pakai pendek, akhirnya kita sujudnya tidak sendiri. Jadi bisa apa itu Berapa? Iya. Bagaimana? Allah Ta'ala alam. Kalau ada kondisinya seperti itu darurat, ya tentu kita katakan sah gitu. Kalau seperti itu Makanya kalau kita di makam, kita yang bacaan imamnya atau kita baca juga surat. Terus kalau dibaca cukup mengarahkan bibir atau suara juga. membaca itu seminim-minimnya ada gerakan bibir. Ya sebagaimana para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah SAW membaca dalam suatu huruf karena jenggotnya bergerak, ini berarti kan bibirnya bergerak. Jadi kalau dia tidak bergerak bibirnya, itu bukan membaca, namanya membatin. Bersuara pasti akan sedikit, jangan sampai ganggu yang lainnya. Ya Rasulullah SAW sampaikan jangan sebagian kalian mengeraskan suara di atas sebagian yang lain sehingga bisa mengganggu yang lainnya. Dan tentang masalah apakah membaca Fatihah di belakang imam ketika sholat jahriyah, imam bacanya kencang sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya misalnya, yang baca kencang, apakah kita baca Fatihah juga atau tidak? Wallahu ta'ala alam, dalam masalah itu terjadi perselisihan ya. Sebagian mengatakan sudah tidak perlu karena imam membaca, sebagian lagi tidak. Sebagian itu tetap membaca. Dan kalau ditanya wallahu
Ta'ala alam, sementara ini saya menguatkan yang tidak tetap mendengarkan imam saja untuk membaca. Walaupun itu sebagian lain mengatakan tetap membaca karena itu yang lebih kuat dari sedikit. Allah Ta'ala yang jelas ini masalah perselisihan dari ulama. Mana misalnya kita yang telah ketahui ilmunya yang kita amal dulu, dan kalau nanti ternyata kita menuntut ilmu mendapatkan lagi yang lebih kuat, tidak apa-apa kemudian kita mengubah apa yang telah kita yakini sebelumnya. Karena dalam masalah fikih ini tidak seperti masalah akidah, memang tidak terdapat istilah. Allah Ta'ala alam, ini bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum